Selamat pagi Ibu Shirley, perkenalkan nama saya Della Natalia, saya dengan NNP 1952020 dari kelas MGH. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai konsep manajemen rantai pasok dengan konsep digital supply chain. Masuk ke yang pertama, di sini itu mengenai konsep digital supply chain. Era revolusi industri. Yang pertama di sini kita perlu mengetahui terlebih dahulu sebagai suatu perusahaan perlu menemukan jenis manajemen yang relevan yang berkaitan dengan kegiatan utama perusahaan tersebut. Nah, dimulai dari industri yang pertama itu pada tahun 1750. Yang ditemukan yang pertama itu mesin uap yang digantikan dengan tenaga manusia yang menggunakan mesin. Lalu, pada industri yang kedua, itu pada tahun 1870, di sini itu yang ditemukan pada industri massal dan elektrifikasi. Lalu, pada industri yang ketiga atau akhir abad yang ke-20, di sini ditemukan bahwa dengan penggunaan teknologi, komputer, sistem IT, dan juga otomatisasi. Dan industri yang sekarang itu ada pada industri yang keempat, yaitu ditemukan dengan fokus utamanya terdapat pada teknologi otomatisasi dan pertukaran data. Sehingga yang menjadi tren dalam rantai pasokan pada industri 4.0 ini yaitu dilihat dari industri 4.0 yang mengharuskan perusahaan untuk memikirkan kembali cara merancang dan mengatur rantai pasokan. Lalu beberapa teknologi telah muncul dan mengubah cara kerja yang tradisional menjadi digital supply chain. Nah, untuk memanfaatkan model bisnis rantai pasokan yang muncul mengubah perusahaan menjadi rantai pasokan digital, beberapa tren besar tersebut memiliki pengaruh besar terhadap manajemen rantai pasokan. Dan pada saat yang sama, ekspektasi pelanggan ini tumbuh. Tren online pada tahun-tahun terakhir telah menyebabkan peningkatan ekspektasi layanan yang dikombinasikan dengan pesanan menjadi lebih kuat. Selanjutnya masuk ke dalam konsep digital supply chain ini bagaimana cara bekerjanya. Nah, dilihat dari digital supply chain ini adalah layanan komprehensif yang mengintegrasikan data master di rantai pasokan dengan memperhatikan perencanaan, pelaksanaan, dan juga wawasan berdasarkan dengan kerangka kerja yang terbukti komprehensif. Nah, rantai pasokan berbasis digital ini merupakan istilah yang mana mendefinisikan rantai pasokan yang fondasinya dibangun di atas kemampuan yang mendukung web. Maka digital supply chain ini untuk meminimalkan limbah dan juga membawa keuntungan yang lebih besar, sehingga menjadi sistem yang benar-benar efisien. Karena dengan rantai pasokan yang manual ini hanya akan membuang waktu dan tenaga saja. Selanjutnya, masuk ke dalam untuk menjalankan sistem kerja digital supply chain ini, yaitu dengan yang pertama, perencanaan permintaan. Nah, operasi rantai pasokan yang bisa dimaksimalkan adalah dengan rencana permintaan. Menempatkan permintaan pelanggan ini menjadi hal yang penting dalam rantai pasokan. Rantai pasokan digital ini akan memunculkan model bisnis baru yang inovatif dan menghasilkan peningkatan pendapatan, probabilitas, dan juga modal kerja serta kepuasan pelanggan. Lalu yang kedua, data master. Pada saat berbisnis dengan menggunakan rantai pasokan digital, ini akan mendapatkan solusi berupa manajemen data master. Manajemen ini akan menggabungkan entitas rantai pasok utama seperti bahan mentah dan packing, aset promosi, barang jadi, manufaktur, dan juga toko teknik. Dengan hal ini, memungkinkan perusahaan memberikan kontrol yang diperlukan untuk menstabilkan pengumpulan, penyimpanan, dan juga penggunaan data perusahaan untuk mempercepat orientasi pelanggan dan juga pemasok. Lalu, yang ketiga, untuk menjalankan itu dengan analisis rantai pasokan. Nah, digital supply chain ini akan membantu analisis rantai pasokan
Sebagian besar perusahaan berusaha memahami rantai pasokan mereka dari ujung ke ujung, dari awal sampai dengan akhir. Perusahaan tahu bahwa identifikasi menyimpan stok, penentuan tingkat stok aman, dan kemampuan untuk prediksi dinamika pasar ini akan membawa keuntungan yang kompetitif. Dan yang keempat, ini adalah dengan pesanan. Saat pesanan ditempatkan sampai dengan terpenuhinya pesanan tersebut, pasti akan melibatkan proses yang kompleks dan juga ketergantungan. Untuk mengelola pesanan ini tentunya membutuhkan perhatian yang lebih dan juga otomatisasi. Dengan menerapkan rantai pasokan berbasis digital ini, mudah bagi bisnis atau perusahaan Anda melakukan pemenuhan pesanan, manajemen katalog, entry pesanan, memberikan pengalaman pelanggan yang unggul, meningkatkan keuntungan, bahkan mampu meningkatkan loyalitas pelanggan. Selanjutnya masuk ke dalam langkah yang bisa perusahaan lakukan untuk manajemen rantai pasokan digital. Yang pertama itu tahu posisi awal dan risiko. Penting untuk tahu situasi rantai pasokan saat ini, risiko yang dibawa oleh setiap pemasok apa saja, dan menilai kelayakannya untuk mengambil langkah proaktif dan menyiapkan kerangka pencegahan di waktu yang tepat. Lalu yang kedua, memahami apa yang bisa dilakukan dan yang tidak dapat dilakukan oleh digitalisasi. Mengotomatisasikan proses pengadaan barang, pemesanan, pembuatan faktur, dan pembayaran akan menjadi langkah awal perusahaan dalam meningkatkan efisiensi prosesnya. Namun, tidak semua proses dapat berjalan secara otomatis begitu saja. Proses pembuatan faktur tidak cukup hanya dengan pembuatan dokumen elektronik. Lalu yang ketiga, pemanfaatan data. Bermanfaat dan membantu dalam pengambilan keputusan. Sebagai contoh, perusahaan dapat menggabungkan data pembelian secara real-time dan juga data pembelian sebelumnya untuk memprediksi jumlah ketersediaan yang harus dibeli, sehingga dapat dipastikan produk akan selalu tersedia. Dan yang keempat, pendekatan jangka panjang. Penting disadari perusahaan bisnis ini menghemat uang dengan mendorong individu dan juga organisasi untuk bisa mengenalkan tindakan yang berisiko signifikan terhadap fokus yang dimanfaat jangka pendek. Selanjutnya masuk ke dalam contoh praktik digital supply chain. Nah, ada beberapa, munculnya layanan pesan makanan melalui online. Jadi sebelumnya jika ingin makan di restoran, orang-orang harus datang ke restoran tersebut lalu memesan makanan. Namun dengan adanya digitalisasi ini, cukup hanya dengan memesan makanan melalui ponsel ke restoran dan mencari menu yang diinginkan, akan ada kurir yang datang ke restoran dan membeli makanan. Nah, dengan menggunakan salah satunya menggunakan aplikasi GoFood. Yang kedua ini munculnya aplikasi belanja online. Sama halnya seperti munculnya layanan pesan makanan secara online. Aplikasi belanja online ini menjadi digital bagi gerai-gerai dan toko-toko pakaian. Sebelumnya pelanggan harus datang ke toko dan memilih pakaian dan model yang diinginkan. Kini dengan ponsel pelanggan tinggal memilih pakaian yang diinginkan melalui katalog di aplikasi dan membayar harga pakaian dan biaya pengiriman menggunakan adanya digital supply chain. Lalu yang ketiga di sini ada digitalisasi rantai pasok global yang konsisten. Nah, sistem rantai pasokan yang lebih tangguh meski banyak negara berkampanye agar memprioritaskan komponen lokal bagi pabrikan. Hampir tidak mungkin bagi pabrikan untuk menjaga kelancaran operasi dengan mengambil bahan dari satu lokasi atau pemasok. Oleh karena itu, akses yang mulus dan andal ke rantai pasokan global yang diversifikasi menjadi lebih penting dari sebelumnya. Lalu masuk ke dalam digital supply chain masa depan. Nah, dilihat dari digital supply chain memungkinkan perusahaan untuk memenuhi keinginan pelanggan, mengatasi tantangan dari sisi pasokan, dan efisiensi supply chain. Digitalisasi akan membawa supply chain menjadi lebih cepat, fleksibel, pengiriman yang lebih kecil, akurat, dan efisien. Pelayanan yang lebih cepat melalui basis big data. Dengan menggunakan big data, maka proses peramalan atau forecast, permintaan,
dapat dilakukan dengan cepat dan akurat setiap minggu bahkan setiap hari. Forecast ini menggunakan data analisis mulai dari data permintaan, tren pasar, cuaca, liburan, hari besar, serta data status mesin untuk suku cadangan permintaan, sehingga dapat memberikan perkiraan permintaan yang jauh lebih tepat. Dari digital supply chain masa depan ini akan dibagi menjadi 3. Yang pertama, lebih fleksibel. Perencanaan dapat terlaksana secara real time sehingga memungkinkan respon orang yang cepat terhadap perubahan permintaan, seperti pelanggan untuk menentukan jasa pengiriman yang mereka inginkan dan mengalihkan rute pengiriman ke tujuan yang paling nyaman. Lalu, yang kedua di sini lebih kecil. Nah, maksud dari lebih kecil di sini, permintaan pelanggan semakin banyak, produk individual semakin meningkat, pengiriman akan berubah dari pengiriman yang besar menjadi lebih kecil atau paket kecil. Dan yang ketiga di sini lebih efisien. Efisiensi dalam supply chain terdorong maju oleh otomatisasi dalam tugas fisik dan perencanaan. Seperti contohnya itu ada pada penggunaan robot dalam pengelolaan gudang. Sehingga transformasi digital mengubah konteks pasar hampir seluruh bisnis. Beberapa aspek penting untuk merubah konteks pasar adalah perilaku konsumen, inovasi produk, dan rekonfigurasi produk yang sudah ada. Digitalisasi akan membawa supply chain menjadi lebih fleksibel, pengiriman yang lebih kecil, akurat, dan efisien. Masuk ke dalam manfaat. Manfaat dari digital supply chain ini itu dapat dilihat dari pandangan masyarakat maupun perusahaan. Dari masyarakat, yang pertama, masyarakat mendapatkan barang atau layanan jasa dengan cepat, waktu yang tepat. Lalu yang kedua, dengan adanya digitalisasi memudahkan untuk mendapatkan informasi. Yang ketiga, dapat meningkatkan hubungan antara pelanggan dengan perusahaan. Dan yang keempat, akan mendapatkan mutu produk yang terjamin. Lalu manfaat dari pandangan perusahaan. Yang pertama, jaringan rantai pasok menjadi lebih terhubung, terukur, dan cepat. Yang kedua, meningkatkan pengambilan keputusan pada setiap pihak yang berada di dalam jaringan rantai pasok melalui data yang telah disimpan sebelumnya. Dan yang ketiga, meningkatkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan pelanggan dengan kemampuan untuk akses data permintaan secara real time. Lalu masuk ke dalam yang kedua, yaitu found in journal about digital supply chain. Jadi di sini saya mencari sebuah jurnal dan menemukan dalam jurnal Matching, Mancing, dan Young pada 2010. Lalu masuk ke dalam definisi. Nah, dilihat dari membahas mengenai model manajemen baru untuk perpustakaan digital yang dapat secara efektif menanggapi tantangan dan budaya yang ditimbulkan oleh Google dan mesin pencari lainnya. Dari definisi dalam jurnal ini, yaitu perpustakaan digital adalah sistem jaringan pengetahuan yang dapat diperluas di bawah lingkungan internet dan organisasi layanan masyarakat yang dapat memberikan layanan informasi dan pengetahuan bagi masyarakat dan meningkatkan pendidikan sipil untuk pembangunan menyeluruh. Jadi perpustakaan digital ini sudah banyak digunakan oleh banyak negara. Salah satu mesin pencariannya itu adalah dengan Google. Google di sini memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan perpustakaan digital. Salah satunya seperti kebanyakan orang memilih untuk mencari informasi terkini melalui Google. Walaupun Google tempat di mana kita mencari data atau web secara lengkap, namun Google memiliki kelemahan, salah satunya yaitu pencarian informasi yang serius. Nah, ini adalah gambaran dari digital supply chain. Yang pertama itu, kita dapat melihat pemasok konten. Pemasok konten ini terletak di hulu rantai pasok yang memasok semua jenis media ke perpustakaan digital yang mencakup hak cipta. Lalu, selain itu, penyedia konten ini juga terletak di hilir, karena rantai pasokan dan penyedia dan platform tata letak yang menyediakan konten digital kepada pengguna melalui semua jenis saluran dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Penyedia layanan konten terutama mencakup mesin pencari,
portal web yang dipersonalisasi dan profesional, TV digital, siaran, dan fasilitas komunikasi seluler. Lalu yang kedua dapat dilihat dari aliansi perpustakaan digital. Nah, aliansi perpustakaan digital atau dengan DLA adalah tingkat dari rantai pasokan yang bertanggung jawab atas produksi, pengorganisasian, penyimpanan, dan pengelolaan konten digital. Lalu masuk ke dalam aliran digital supply chain. Sehingga rantai pasokan perpustakaan digital adalah rantai nilai tambah yang sama dengan rantai pasokan perusahaan yang mengintegrasikan setiap rantai pasokan menjadi satu kesatuan. Nah, kita dapat melihat itu melalui yang pertama aliran layanan konten atau logistik. Alur layanan konten ini dimulai dari pemasok konten, kemudian diproses dan diatur oleh digital layanan konten ini, dan akhirnya diberikan kepada pengguna oleh penyedia layanan konten. Layanan konten mengalir dari hulu ke hilir rantai pasokan perpustakaan digital. Yang kedua di sini, alirannya itu aliran informasi yang dimana rantai perpustakaan digital, rantai bertindak secara keseluruhan untuk menyediakan pengguna dengan konten yang mereka butuhkan. Dan jaminan bahwa rantai pasokan perpustakaan digital ini dapat dengan cepat dan akurat memenuhi kebutuhan pengguna adalah bahwa informasi kebutuhan seperti informasi konten, informasi pembayaran, informasi pengguna, dan informasi hak cipta dapat efektif disampaikan di antara node rantai pasokan perpustakaan digital. Jadi aliran informasi ini bersifat dua arah dari aliran informasi. Dapat digambarkan seperti di bawah ini. Lalu aliran yang ketiga atau aliran yang terakhir di sini yaitu aliran dana. Selain perpustakaan digital rantai pasokan juga mencakup hak cipta, perpustakaan digital komersial, dan perusahaan. Selain itu, membeli sumber informasi, digitalisasi yang mahal, layanan bernilai tambah, dan layanan individualisasi. Semua memerlukan biaya tertentu dari pengguna, terutama dari pengguna yang menguntungkan. Dapat digambarkan seperti ini dalam aliran dana. Dengan begitu, rantai pasokan digital, perpustakaan digital ini mengintegrasikan sumber konten perpustakaan digital sebagai sistem layanan informasi. Model manajemen rantai pasokan untuk perpustakaan digital adalah dengan keunggulan perpustakaan serta fitur Google dan mesin pencari lainnya untuk menyediakan layanan informasi dan pengetahuan yang sangat efisien, personal, dan one-stop shop bagi pengguna yang dapat secara efektif menanggapi tantangan dan budaya Google atau mesin pencari lainnya. Selanjutnya di sini akan masuk ke dalam yang terakhir atau yang ketiga di sini adalah ISO-BOT SCM after pandemic in digital supply chain. Jadi saat ini kita dihadapkan dengan tantangan supply chain yang mengharuskan semua aliran rantai pasok dilakukan serba cepat. Dengan munculnya e-commerce dan media belanja digital lainnya semakin mendorong tuntutan konsumen agar mereka bisa memperoleh produk yang mereka butuhkan dengan lebih cepat. Apalagi dengan adanya pandemi COVID-19 ini, yang tanpa diduga berdampak besar bagi seluruh dunia. Nah, supply chain ini menjadi salah satu yang paling berdampak krisis global, seperti yang digambarkan ini. Yang dulunya supply chain ini yang bergerak dalam rantai pasok secara tradisional, yaitu tidak ada integrasi antara penggunaan Internet of Things. Nah, untuk industri yang sekarang, yang 4.0 ini, supply chain ini bergerak di bidang lebih menggunakan Internet of Things ini. Jadi digital supply chain. Selanjutnya dapat dilihat salah satu contoh isu bisnis yang menggunakan konsep digital supply chain saat hingga ini setelah terjadi pandemi, yaitu banyak para perdagangan yang mendukung penerapan logistik 4.0 yang diupayakan untuk memperbaiki sistem distribusi domestik dengan mewujudkan perdagangan dalam negeri yang efisien. Nah, perdagangan ini terkait isu logistik yang perlu diperhatikan. Yang pertama,
isu logistik konvensional seperti kelangkaan tenaga kerja, tren high mix, low volume production pada sektor manufaktur, dan pemenuhan kebutuhan konsumen yang semakin spesifik. Yang kedua di sini pandemi COVID-19 yang berdampak pada layanan penawaran dan permintaan perdagangan global. Sehingga aktivitas ekonomi tersebut semakin memunculkan smart konsep logistik 4.0 ini untuk memodernisasi cara kerja logistik yang berbasis teknologi. Logistik akan memperoleh perdagangan antara penjual, perusahaan logistik, dan konsumen akhir. Dengan fenomena tersebut dapat memberikan tantangan bagi perkembangan smart logistik di Indonesia ke depan. Hal tersebut perlu disikapi dengan strategi kolaborasi dan kebijakan yang adaptif oleh setiap pemangku kepentingan yang berorientasi pada perbaikan kinerja logistik Indonesia. Selanjutnya, menurut Direktur Transformasi Digital Produktivitas dan Supply Chain, Indonesia menyebutkan 3 rekomendasi utama dalam mengoptimalkan implementasi smart logistik di Indonesia. Yang pertama ini meningkatkan fungsional pada sistem logistik nasional untuk memungkinkan kolaborasi, pengumpulan data, dan mendorong inovasi untuk pemain yang lebih kecil, yaitu di pasar untuk truk. Yang kedua ini meningkatkan program literasi digital, khususnya bagi pelaku logistik tradisional, yaitu melalui kampanye publik, program edukasi publik, dan pengembangan digital center untuk daerah terpencil. Dan yang ketiga, investasi di bidang infrastruktur. Pada akhirnya, digital supply chain juga tidak hanya menciptakan efisiensi pada rantai pasok, tapi juga menciptakan aliran rantai pasok yang lebih tangguh, terutama ketika dihadapkan dengan kritis seperti misalnya COVID-19 yang sedang kita hadapi saat ini. Sebelum saya mengakhiri presentasi ini, saya akan memberi kesimpulan bahwa digital supply chain ini sangat penting dan sangat berinovasi untuk di masa yang sekarang, apalagi di industri 4.0 ini. Dengan pandemi COVID-19 ini yang sedang terjadi, digital supply chain ini mampu mengatasi permasalahan yang ada dan memberikan solusi yang terbaik. Setelah selesainya COVID-19 ini, digital supply chain management ini juga akan tetap berinovasi untuk memenuhi kebutuhan pasar. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.